Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hai Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Tera, Bu. Kenapa? Dia sakit gigi. Sakit gigi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah peristiwa Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kenapa ya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Taif? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tiga. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hijrah? Tidak. Hijrah adalah berpindah dari suatu kota ke kota lain untuk sementara waktu. Nah, kota Taif terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Jarak antara kota Taif ke Mekah kurang lebih 60 km. Ada beberapa penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang pertama yaitu karena adanya tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Yang ketiga, untuk menyelaraskan agama Islam. Yang keempat, meminta bantuan dari saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, bagaimana ya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Peristiwa hijrah diawali dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Taif. Sesampainya di kota Taif, Nabi Muhammad SAW datang ke rumah pemuka Bani Saqif untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Akan tetapi, dakwah tersebut ditolak oleh penduduk Bani Saqif. Bahkan Nabi diserang dan dilempari dengan batu sampai terluka. Zaid bin Harisah yang melindungi Nabi juga ikut terluka. Lalu bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW ke Taif setelah penduduk Bani Saqif menyerang dan melempari Nabi dan Zaid bin Haris? Ketika penduduk Taif menolak dakwahnya, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, beliau beristirahat sambil membersihkan lukanya di suatu perkebunan anggur milik Utbah dan Saibah, anak Rabi'ah. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya berdoa. Mendengar doa Rasulullah SAW, hati kedua anak lelaki Rabi'ah pemilik kebun itu tergerak. Mereka memanggil pelayannya yang bernama Adas dan menyuruhnya mengambilkan buah anggur dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah dan meminta beliau untuk memakannya, Rasulullah SAW mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memakannya. Adas terkejut mendengar ucapan Rasulullah SAW. Seketika itu juga Adas berlutut di hadapan Rasulullah SAW, lalu mencium kepada kedua tangan dan kedua kaki beliau. Alhamdulillah, Adas masuk Islam. Setelah peristiwa yang dialami Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam, bagaimana sikap Rasulullah mengenai cobaan yang bertubi-tubi? Nah, perilaku jahat kaum Quraisy dan penduduk Taif tidak dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa selama melakukan dakwah. Nabi selalu mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Kata.
sampaikan tadi, anak-anak apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Yulinda, silakan. Mengapa Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Thaif? Cukup, Bu. Jadi, Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Thaif. Alasannya yaitu Thaif merupakan tempat yang sangat strategis bagi masyarakat Quraisy. Bahkan, kaum Quraisy sangat ingin menguasai Thaif. Thaif memiliki sumber daya pertanian yang sangat kaya. Tak sedikit orang-orang kaya di Mekah yang memiliki simpanan harta di Thaif. Begitu ya, Yulinda? Baik, Bu, bisa dipahami. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, Cynthia, silakan. Kapan Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Taif? Kalau di dalam buku yang Ibu baca diceritakan Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Taif itu ketika ia ditinggalkan oleh Abu Thalib, dan orang-orang Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pergi ke Taif untuk berdakwah di sana dan ditemani oleh Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi pada beberapa malam terakhir di bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Jadi begitu ya, Cynthia? Iya, Bu. Apakah sudah cukup Sudah, untuk Bu. materi kita hari ini? Cukup, Bu. Ya, kalau sudah cukup, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.